Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini bertemu lagi sama Ibu Asti, dan di sini kita akan belajar tentang sosiologi materi stratifikasi sosial. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang diferensiasi sosial, di mana diferensiasi sosial ini merupakan pembedaan masyarakat ke dalam lapisan horizontal atau sama, dan tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Contohnya, diferensiasi sosial suku, agama, profesi, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu stratifikasi sosial, di mana nanti kita akan belajar pengertian dari stratifikasi sosial, dasar-dasar stratifikasi sosial, sifat-sifat stratifikasi sosial, sampai kepada fungsi stratifikasi sosial. Nah, sebelum kita mempelajari stratifikasi sosial, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing supaya kegiatan kita kali ini dapat berjalan dengan lancar dan pastinya bermanfaat. Oke? Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, untuk menyimak lebih jauh tentang stratifikasi sosial, silahkan kalian simak PowerPoint beserta video berikut ini. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih jauh tentang stratifikasi sosial. Jadi, silahkan kalian simak dan kalian pahami, oke? Nah, di sini tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kalian dapat mendeskripsikan apa itu stratifikasi dalam masyarakat. Nah, di sini ada materinya. Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan hakikat stratifikasi sosial. Yang kedua, dasar-dasar stratifikasi sosial. Dan yang ketiga, sifat-sifat stratifikasi sosial. Nah, di sini ada hakikat stratifikasi sosial menurut para ahli. Nah, di sini ada menurut ahli yang pertama, Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Menurutnya, stratifikasi sosial merupakan sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, kan kemarin kita sudah belajar tentang status dan peran. Status ini merupakan apa? Ayo. Nah, bagus. Status sosial ini merupakan kedudukan individu dalam masyarakat. Nah, di sini status dan peran ini dapat ada di dalam stratifikasi sosial. Nah, di sini menurut Pitirip A. Sorokin, stratifikasi sosial merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat. Yang ketiga, menurut Robert M. Z. Lawang, stratifikasi merupakan penggolongan orang-orang ke dalam lapisan hierarkis atau bertingkat. Menurut Bruce J. Cohen, stratifikasi merupakan sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki dan sesuai dengan kelas-kelas. Yang kelima menurut Suryono Sukanto. Nah, ini merupakan ahli sosiologi dari Indonesia, di mana stratifikasi ini merupakan pembedaan seseorang atau kelompok ke dalam kedudukan berbeda secara bertingkat atau vertikal. Nah, ini menurut Selo Sumarjan dan Suleman Sumardi, stratifikasi sosial merupakan suatu pembedaan selama terdapat sesuatu yang dihargai, maka dengan sendirinya ada stratifikasi sosial. Nah, jadi stratifikasi ini lawan dari diferensiasi, di mana kemarin diferensiasi itu merupakan pembedaan masyarakat secara horizontal atau sama dan tidak ada yang lebih tinggi dan rendah. Kalau di stratifikasi sosial ini merupakan pembedaan masyarakat ke dalam lapisan bertingkat atau hierarkis. Jadi ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Dan di sini selama ada sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat, entah itu kekayaan, pendidikan, kehormatan, dan lain-lain, maka stratifikasi sosial ini akan selalu terjadi di dalam masyarakat.
Nah, yang kedua, faktor terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama, adanya perbedaan ras dan budaya. Nah, di sini perbedaan ras budaya ini memunculkan adanya perbedaan-perbedaan dalam segi vertikal. Misalnya dari segi kekayaannya, terus pendidikannya dan lain-lain. Dan yang kedua, adanya pembagian tugas yang terspesialisasi. Yang ketiga, karena adanya kelangkaan sumber daya sehingga ada yang golongan atas dan ada yang golongan bawah, dan adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Tadi seperti pendidikan, terus kekayaan, kehormatan dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada dasar stratifikasi sosial. Nah, ini ada 4 pada umumnya. Kalian ingetin ya. Yang pertama, kekayaan. Semakin kaya seseorang, maka ia akan menempatkan lapisan teratas dalam stratifikasi sosial. Contohnya ada orang kaya, ada orang menengah, dan ada orang miskin. Dan yang kedua, menurut kekuasaan. Semakin berkuasanya seseorang, maka dia akan bisa menempatkan stratifikasi sosial pada lapisan atas. Contohnya presiden, terus ada para menteri, terus lanjut lagi wakil-wakil menteri dan lain-lain. Terus yang ketiga, menurut keturunan. Contohnya ada raja, ada patih-patih, ada bawahan. Semakin ia menjadi keturunan raja, maka ia dapat menempati lapisan paling atas. Nah, yang keempat, pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka ia akan semakin bisa menjadi tempat teratas dalam stratifikasi sosial. Contohnya ada penggolongan S3, terus bawahnya lagi S2, S1, terus SMA, SMP, dan SD. Perlu kalian pahami, semakin ke bawah lapisan stratifikasi sosial itu, maka orang yang menempati semakin besar, dan semakin atas maka orang yang menempati akan semakin kecil. Kenapa? Karena adanya kelangkaan sumber daya, karena diperlukan usaha untuk menempati lapisan atas dalam stratifikasi sosial, maka orang itu harus berusaha sekuat mungkin agar bisa menaikkan derajatnya. Nah, ini nih penting. Yang pertama ada selanjutnya ada sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, sifat terbuka. Nah, ini ada gambarnya, kalian pahami, bisa kalian lihat. Di dalam stratifikasi sosial terbuka ini, orang-orang dapat berpindah status dengan kerja keras. Jadi tidak ada halangan untuk orang-orang dapat berpindah status. Selama dia mau bekerja keras, selama dia mau berusaha, maka kemungkinan untuk naik ke status yang lebih tinggi itu semakin mudah. Kalian pernah dengar kasus-kasus misalnya anak petani jadi dokter, terus anak tukang beca bisa terus naik ke S3. Nah, itu contoh dari sifat stratifikasi sosial terbuka. Di kota-kota di Indonesia itu sifatnya terbuka. Contohnya di Jakarta, orang bisa jadi apa aja selama dia bisa mau berusaha. Dan yang kedua, sifat tertutup. Nah, kalau tadi terbuka, orang dapat bebas naik ke status yang lebih tinggi. Kalau di dalam stratifikasi tertutup ini, orang-orang itu tidak bisa pindah ke lapisan yang tertinggi karena adanya sifat keturunan. Contohnya di dalam sistem kasta di Bali. Jadi misalnya orang itu dari kasta Waisya, dia selamanya dia jadi kasta Waisya, nggak mungkin naik ke kasta Brahmana karena di situ sifatnya tertutup hanya berdasarkan keturunan. Nah, selanjutnya ada campuran. Nah, campuran ini merupakan campuran dari sifat stratifikasi sosial terbuka dan tertutup, di mana stratifikasi sosial ini bisa terbuka dan bisa tertutup. Contohnya seperti yang orang Bali pindah ke Jakarta, di mana walaupun dia di Bali itu kastanya Brahmana, tapi dia bisa aja di Jakarta itu hanya menjadi misalnya karyawan biasa, tidak diagung-agungkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi ada percampuran antara yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, selanjutnya ada unsur stratifikasi. Di sini seperti yang sudah kita pelajari, di dalam stratifikasi sosial itu pasti ada status dan ada peran.
Nah, selanjutnya ada fungsi stratifikasi. Yang pertama, adanya distribusi hak-hak istimewa. Semakin seseorang menempati lapisan tertinggi di dalam stratifikasi, maka hak-hak istimewa yang didapat akan semakin banyak. Dan yang kedua, kriteria sistem pertentangan. Nah, kalau tidak dapat diatasi dengan bijak, sistem-sistem kelas dalam stratifikasi sosial ini dapat menjadi sumber pertentangan atau sumber konflik. Nah, di sini penentu kedudukan seseorang, apakah dia lapisan atas, menengah, atau bawah. Nah, yang ketiga, penentu tingkat mudah sulitnya bertukar kedudukan, seperti tadi, apakah ada yang tertutup dan terbuka, ataupun campuran. Nah, yang kelima, sebagai alat solidaritas di antara individu yang menduduki kelas sosial yang sama. Nah, yang keenam, sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Oke, di sini ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Nah, jadi seperti ini bentuknya, seperti segitiga. Nah, di sini ada yang pertama, sistem kasta. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, di dalam sistem kasta ini stratifikasinya bersifat tertutup karena berdasarkan keturunan. Jadi, misalnya orang itu berkasta Waisya, nah dia tidak akan pindah ke kasta Brahmana karena dia sudah menjadi keturunan dari Waisya. Nah, namanya tertutup, jadi nggak gampang orang pindah ke lapisan sosial yang atas maupun yang bawah. Nah, yang kedua ada sistem kelas. Ini kebalikan dari sistem kasta. Kalau sistem kasta itu sulit untuk berpindah status atau tertutup sifatnya, kalau sistem kelas ini sifatnya terbuka. Jadi, orang-orang dari golongan atas, golongan menengah, golongan bawah, selama ia mau berusaha, selama ia mau memajukan dirinya, akan bisa menempati status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang anak dari golongan bawah, misalnya dia tetap bekerja, berusaha, dia sekolah benar-benar, nah dia dengan gampang, dengan mudahnya naik ke golongan atas. Nah, jadi secara umumnya ada dua bentuk stratifikasi sosial, yaitu dalam sistem kasta atau tertutup dan dalam sistem kelas. Sistem kelas ini misalnya dalam sistem politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sistem kelas ini sifatnya itu lebih luas dibandingkan sistem kasta. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri di mana bentuknya segitiga, dan semakin atas atau semakin mengerucut itu orang-orang yang menempatinya itu pun semakin sedikit. Contohnya dalam sistem kelas politik ada presiden, ada menteri, misalnya ada wakil menteri sampai ke rakyat. Jumlah rakyat itu yang paling bawah itu semakin banyak, sedangkan jumlah presiden yang di atas cuma satu presiden. Kenapa? Karena semakin atas itu maka tenaga yang dikeluarkan itu lebih besar. Terus dia harus mengeluarkan banyak biaya, jadinya ada sekat-sekat gitu, seperti itu. Maka dari itu dalam stratifikasi sosial bentuknya segitiga, di mana semakin bawah semakin besar, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang menempati sistem lapisan paling bawah itu semakin banyak. Nah, oke. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Pastinya bermanfaat. Kenapa? Karena kita hidup di dalam masyarakat, dan di mana dalam masyarakat itu pasti ada status dan peran, dan pasti ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, baik itu dari pendidikan, kehormatan, terus keturunan. Nah, selama ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, maka akan adanya stratifikasi. Oke, sekian dulu penjelasan Ibu pada kali ini. Nanti kita akan berdiskusi lagi di WhatsApp group. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti terkait materi tentang stratifikasi sosial? Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Nah, nanti kalian grade foto kalian sedang menonton video, dan nanti akan Ibu kasih nilai plusnya. Oke? Nah, cukup sekian dulu video Ibu pada hari ini.
dan nanti kita lanjut diskusi di grup WhatsApp. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.